Baik, kelompok kami akan memaparkan mengenai penjelasan fenomena-fenomena kepatuhan sosial di era COVID-19. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dicek setelah ini. Saya akan menjelaskan tentang fenomena COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Kasus pertama ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular virus corona dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia, di mana Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan adalah provinsi yang paling terpapar. Pada tanggal 15 Juni 2020, Indonesia telah melaporkan sebanyak 39.294 kasus positif, sehingga menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Singapura dan sebelum Filipina. Dalam angka kematian, Indonesia menempati peringkat ke-6 terbanyak di Asia dengan 2.198 kasus kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan karena tidak dihitungnya kasus kematian gejala COVID-19 akut yang belum terkonfirmasi atau dites. Sementara itu diumumkan sebanyak 15.123 orang telah sembuh dan menyisakan sebanyak 21.973 orang yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji sebanyak 523.063 sampel dari 273,3 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 1.915 pengujian per 1 juta penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengujian terendah di dunia. Guna memutus penyebaran rantai COVID-19 ini, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, yang harapannya masyarakat mau mematuhi peraturan tersebut. Nah, peraturan-peraturan tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, masyarakat diwajibkan untuk selalu mengenakan masker ketika sedang keluar rumah. Anjuran untuk memakai masker juga direkomendasikan oleh WHO. Yang kedua, masyarakat diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan peraturan social distancing. Dalam peraturan ini, masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain, menghindari kerumunan, serta membatasi kunjungan ke tempat-tempat yang ramai. Yang keempat, yaitu peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar, atau yang biasa kita kenal dengan PSBB. Peraturan PSBB ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020. Aturan PSBB yang tercantum dalam Permenkes terdapat 6 inti di dalamnya, yaitu yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Yang keempat, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kelima, pembatasan moda transportasi. Dan yang keenam, pembatasan kegiatan lainnya, khususnya terkait dengan pertahanan dan keamanan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mau mematuhinya. Nah, contoh masyarakat yang tidak mau mematuhi peraturan pemerintah tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Melihat fenomena sekarang di era COVID-19 ini, pemerintah sudah mencanangkan perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa untuk kepentingan bersama, yaitu dengan menggunakan kepatuhan sosial dengan otoritas pemerintah sendiri. Ya, diantaranya adanya peraturan tentang PSBB, kemudian jaga jarak, kemudian penggunaan masker dan lainnya. Hal itu ditujukan untuk menertibkan masyarakat tentunya ya. Dan ternyata nih teman-teman, dalam praktiknya itu ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran atau kepatuhan sosial yang tidak dilaksanakan dengan semestinya. Dan untuk lebih mengerti, kita akan langsung terjun ke lapangan ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk itu, terus saksikan kelanjutannya. Pagi ini Putri berada di salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Temanggung. Ini merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Temanggung. Nah, situasi pasar di sini itu
bener-bener rame banget. Jadi mungkin suaraku nggak begitu jelas kalau di sini. Nah, ini emang kayak nggak ada suatu pandemi atau apa. Ini rame banget pasarnya. Orang-orang tetap beraktivitas seperti biasa, dan ada beberapa juga yang tetap nggak menggunakan masker. Yuk, kita lihat dulu ya. Nah, lihat kan teman-teman, situasi pasarnya emang benar-benar rame banget. Jadi Putri nggak berani ke situ, nggak berani mendekat. Putri dari jauh aja, soalnya tuh sampai macet. Ya, teman-teman bisa lihat ini sampai macet. Benar-benar macet ya, benar-benar macet banget. Macetnya luar biasa. Lihat sampai berdesak-desakan. Bisa lihat ada orang pakai masker tapi tidak digunakan. Banyak banget. Oke, kita sedang mencari anak pang. Di sini saya akan mencoba menanggapi fenomena yang tengah terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah di pasar dan yang kedua adalah di jalan raya. Nah, yang pertama, setelah melakukan survei di pasar kemarin, saya melihat banyak masyarakat yang masih rendah kesadarannya untuk menggunakan masker dan sering cuci tangan di tengah pandemi ini. Padahal pemerintah sudah menggadang-gadang masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Namun, ketundukan dan kesadaran mereka terhadap peraturan pemerintah itu sangat rendah. Mungkin karena yang pertama adalah faktor sumber daya manusianya yang rendah, dan yang kedua berasal dari kota kecil. Jadi kurangnya sosialisasi yang dekat dari pemerintah, lalu mereka itu sering mengabaikan peraturan pemerintah. Mereka tidak tunduk dan tidak patuh akan peraturan pemerintah. Nah, yang kedua adalah di jalan raya. Di jalan raya kemarin saya melihat beberapa anak yang sering kali disebut dengan anak pang. Nah, si anak tersebut tidak menggunakan masker sama sekali dan mereka begitu sangat lusuh. Nah, ketika sekitar jam-jam satuan siang itu mereka melakukan seperti mengamen di jalan tapi tanpa menggunakan masker sama sekali. Padahal di sini di Temanggung, zona Temanggung ini sudah mengikuti zona merah karena di wabah pandemi ini Temanggung sudah memiliki 201 pasien positif corona. Akan tetapi lingkungan masyarakat sini masih sangat-sangat rendah kesadarannya untuk melakukan protokol kesehatan yang telah dihimbau dari pemerintah. Sejumlah daerah di Indonesia telah memberlakukan sanksi untuk para pelanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Beberapa daerah diantaranya adalah Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta merinci sejumlah pelanggaran beserta sanksi yang diberikan. Misalnya untuk tidak menggunakan masker saat beraktivitas akan didenda minimal 100 sampai 250.000. Adapun untuk pimpinan tempat kerja atau kantor sektor yang dikecualikan selama PSBB tetapi tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja atau kantor akan diberikan sanksi pemberhentian kegiatan ataupun penyegelan kantor tempat bekerja serta denda administratif minimal 10 juta sampai dengan 50 juta. Kedua adalah Bogor, Depok, dan Bekasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi melalui Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB yang diberlakukan di Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan daerah Kota Bekasi. Sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, hingga kerja sosial. Untuk setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah selama masa PSBB, misalnya akan dikenakan sanksi teguran, kerja sosial, dan denda sebesar 100.000 sampai dengan 250.000. Contoh berikutnya adalah Pekanbaru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis kepada 16 orang yang melanggar pembatasan sosial berskala besar.
Mereka berkumpul di masa PSBB dan melawan petugas. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis beragam kepada para terdakwa, mulai dari 700.000 subsidiar dan 1 bulan penjara hingga 3 juta subsidiar dan 2 bulan penjara. Dan masih banyak daerah lain yang memberlakukan peraturan tentang penetapan sanksi pelanggar PSBB. Dan rata-rata hukuman yang diberikan adalah denda berupa uang ataupun kerja sosial. Karena banyaknya masyarakat yang tidak mau mematuhi peraturan pemerintah, mengharuskan adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan menurut kami, solusi yang harus dilakukan yaitu: yang pertama, perlu adanya sanksi tegas dari pemerintah kepada para pelanggar aturan pemerintah, seperti tidak mau mengenakan masker jika keluar rumah, maupun melanggar aturan PSBB. Hal tersebut dilakukan oleh Gubernur Jakarta, di mana Gubernur Jakarta memberikan sanksi kepada para pelanggar, mulai dari sanksi sosial hingga sanksi berupa denda. Yang kedua, masyarakat harusnya memiliki inisiatif serta kesadaran diri yang tinggi akan bahayanya virus ini, dan paham bahwa virus ini belum berakhir. Yang ketiga, masyarakat harus saling peduli dan mengingatkan satu sama lain. Apabila kita melihat teman, saudara, maupun keluarga kita yang melanggar aturan pemerintah, kita harusnya menasihati dan menegur mereka. Selanjutnya yaitu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat yang tidak hanya berupa aturan-aturan formal, tetapi juga edukasi ataupun seruan dan kampanye melalui media sosial dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat seharusnya tidak mendiskriminasi para pasien COVID, tenaga kesehatan, maupun keluarga dari pasien. Kalian pasti pernah membaca berita maupun mendengarnya, bahwa banyak dari masyarakat yang mengusir mereka dari tempat tinggal mereka, bahkan sampai tidak mengizinkan jenazah untuk disemayamkan di lingkungan mereka. Hal tersebut sangat tidak patut dan tidak mencerminkan sikap kemanusiaan. Baik teman-teman, yang pertama saya akan memaparkan mengenai kepatuhan sosial. Jadi, menurut Baron dan kawan-kawan, kepatuhan sosial itu merupakan bagian dari pengaruh sosial, di mana seseorang akan menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan sesuatu karena adanya unsur power. Ya. Untuk kepatuhan sosial ini sendiri merupakan manfaat atau bertujuan untuk menertibkan masyarakat guna untuk kepentingan bersama. Akan tetapi teman-teman, di samping kepentingan yang saya sebutkan tadi, ternyata ada juga kepentingan-kepentingan lain yang itu merupakan bisa merusak dari kepatuhan sosial itu sendiri. Yang pertama, ada unsur dari orang itu pribadi. Misalnya, seorang individu itu mengartikan bahwa tanggung jawab yang ia berikan itu adalah mutlak milik dia sendiri, sehingga dia menggunakan tanggung jawab tersebut dengan semena-mena. Yang kedua, adanya penggunaan simbol-simbol. Misalnya dengan penggunaan seragam, dia itu merasa bahwa dia itu mempunyai power yang sangat kuat sehingga dia mempunyai perasaan yang superior dan semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah kejadian tersebut itu sangat cepat terjadinya, sehingga mungkin ada orang-orang yang tidak bisa mengartikan dari tujuan yang dikehendaki tersebut, sehingga akibatnya banyak orang-orang juga yang merasa tidak suka dengan kepatuhan yang diberikan. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu dilaksanakan dengan semena-mena, atau istilahnya itu kita kenal dengan ugal-ugalan seperti itu ya. Dan hal itu bisa memancing konflik dari berbagai pihak, sehingga kepatuhan yang kita kehendaki tidak bisa berjalan dengan normal atau dengan semestinya. Nah, setelah teman-teman menonton video kami punya saran nih supaya teman-teman tetap sehat dan produktif di era pandemi ini. Mari jaga kesehatan kita dengan cara rajin berolahraga di rumah. Jangan lupa untuk makan makanan bergizi dan minum vitamin. Selalu cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker ketika keluar rumah.
perkenalkan, nama saya Ismika Putri Nusa Fitri, NIM 15114190076 dari Rombel 2. Perkenalkan, nama saya Tendrisana, NIM 15114190068. Kenalkan, nama saya Mega Asri Mailina dari Rombel 2 dengan NIM 15114190047. Ya, saya Tariq Uljan dengan NIM 15114190075.